Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, dari nikmat iman, Islam, juga kesehatan, dan yang telah memberikan kita waktu luang untuk menghadiri kajian online ini yang semoga Allah berkahi dan rahmati kita semua. Juga kami ingin menyampaikan begitu banyak terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semua, yang semoga itu akan menjadikan berkah untuk kita semua dan ilmunya bermanfaat untuk kita laksanakan di hari yang akan datang. Juga kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian ini, semoga Allah berikan kepada antum semua berkah dan rahmatnya, insyaallah subhanahu. Insyaallah. Baik, kepada hadirin semua di sini Ana akan membacakan tata tertib kajian online kita. Kepada Nabil bisa ditampilkan. Di sini Ana akan membacakan adab-adab majelis ilmu online kita yang akan kita mulai sebentar lagi. Yang pertama, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan semangat juga mencatat faedah-faedah yang didapatkan, lalu menyimak dengan tenang dan penuh perhatian, dan saat kajian mohon untuk di-mute speaker dan juga kamera dalam keadaan mati untuk akhwan dan ikhwan. Lalu setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk yang akhwat, untuk tanya jawab untuk pertanyaan bisa dikirimkan melalui chat saja. Untuk yang ikhwan bisa chat atau raise hand bertanya langsung. Dan juga kita semua menjaga adab saat bertanya. Mendoakan Ustadz jika ada pertanyaan dan materi yang kurang jelas bisa disampaikan. Itu saja peraturan hari ini. Untuk peraturan yang saya bacakan, kita persilakan kepada Ustadz untuk mulai kajiannya. Falyatafaddal mashkura. Akh Abdurrahman, Ana nanti pakai atau Abu Abdurrahman, Ana akan pakai mic. Jadi Ana nggak ngedengar suara yang lain. Oke, nanti kalau ada sesuatu tolong dituliskan aja. Tolong dituliskan biar supaya Anda bisa membacanya. Anda akan menggunakan mic ya. Absyir, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang berada di Malang, sebagian teman-teman dari Majelis Talim Ar-Raudhah, jazakumullah khair. Juga dari PIP TV, penuntut ilmu Bogor, jazakumullah khair. Juga pada teman-teman seluruhnya yang telah hadir di hari weekend ini, Masya Allah, Subhanallah. Di hari weekend, kita tetap bisa bermajelis, walaupun dengan ruang meeting ini, atau jarak jauh ini. Mudah-mudahan amal ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah perjuangan. Kita akui betapa jika seseorang itu tidak memiliki keinginan yang kuat dalam belajar ilmu agama, maka berat bagi dia untuk hadir dalam majelis virtual. Berbeda kalau majelis virtualnya adalah ujian sekolah, ada absen. Jika tidak datang dari absen akan mempengaruhi nilai. Berbeda ketika virtual itu adalah kantor, meeting, pekerjaan. Jika dia tidak hadir akan ada konsekuensi daripada itu semua.
Ya. Tetapi kita sekarang tidak lain berkumpulnya kita di majelis ini, berkumpulnya kita di dalam ruang meeting ini, tidak ada yang memaksa kita kecuali menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi sebuah ibadah bagi kita, menjadi sebuah amal soleh, dan menjadikan sebuah amalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebentar saya minta izin sebentar, ingin menutup pintu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ulang lagi, kita mulai lagi. Saya mengambil pembahasan dari buku Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Bagi teman-teman yang ingin mengambil pembahasan ini, boleh dilihat di internet atau mendownload di internet buku-buku tentang Jami'ul Ulum wal Hikam. Buku yang disyarah oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Buku yang disarah oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Allah musta'an. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu inna halala bayyinun wa inna haramu bayyinun وما بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله wa idza fasadal jasadi kullu ala wa hiya qalb rawahu Bukhari. Ini hadis yang kita baca hari ini. Hadis ini dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sahih. Para ulama sepakat tentang kesahihannya karena hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan juga dari Sya'bi, dari Nu'man bin Bashir dengan lafaz yang berbeda-beda. Ada tambahan, ada pengurangan. Tapi yang jelas, hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Umar, juga dari Ammar bin Yasir, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, juga dari Nu'man. Banyak hadis ini atau hadis yang semakna dengan ini banyak sekali yang meriwayatkan. Kita terjemahkan hadisnya. Dalam hadis dikatakan inna halala bayyinun. Inna halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Adapun di antara keduanya, di antara halal dan haram itu perkara-perkara yang mustabihat. Perkara-perkara yang samar, syabah. La ya'lamuhunna. Perkara-perkara yang samar ini tidak ada yang tahu. Katsirun minan nas. Kebanyakan manusia enggak tahu perkara yang samar ini. Famanittaqa syubhat. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, faqad istabara dinihi wa irdih. Dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan jiwanya. Faman waqa'a fi syubhat. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram. Dia telah terjatuh dengan perkara yang haram. Kara'i yar'a haulal hima. Bagaikan seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang. Yushiku an yarta'a fi. Hampir-hampir dia masuk ke daerah yang terlarang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima. Bukankah setiap raja itu memiliki daerah terlarang? Ala wa inna himallahi hamaharimu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki daerah terlarang itu adalah apa-apa yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan di dalam diri itu ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kullu, idza fasadat jasadu kullu, ala wahya qalb. Jika segumpal darah ini baik, maka akan baik seluruh tubuh.
Jika segumpal darah ini jelek, akan jelek seluruh tubuh. Ala wahiya qalb. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Dari sisi keabsahan atau dari sisi kesahihan hadis ini, tidak ada keraguan kita tentang hadis ini sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan lebih dari 5 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat-sahabat yang mulia, dari mulai Abdullah bin Mas'ud, Nu'man bin Bashir, juga Abdullah bin Umar, dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Apa makna dari hadis ini? Halalu bayyinun wa haramu bayyinun. Wa ma bainahuma umurun musyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kita akan menjelaskan satu paragraf ini dulu. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya bernama syubhat dan kebanyakan manusia tidak tahu tentang yang syubhat ini. Ini paragraf atau ini poin yang akan kita bahas dulu. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan di tengah-tengahnya ada perkara syubhat dan banyak manusia tidak tahu perkara syubhat. Dikatakan di sini bahwasannya halal dan haram itu sesuatu yang sudah jelas. Di mana diperjelaskannya? Yang Allah jelaskan di dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengatakan aku belum jelas tentang halal dan aku belum jelas tentang haram, maka bukan karena Allah tidak memperjelasnya, tapi karena dia tidak mencari kejelasan. Karena di Quran dan di hadis sudah dijelaskan tentang halal dan haram yang benar. Halal itu halal mahdhah. Halal yang murni halal, bayyin dan jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Seperti ya, begitu juga haram. Haram juga ada haram yang mahab, haram yang jelas. Yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Dan di antara kedua itulah dikatakan syubhat. Adapun halalu mahdhah. Contoh, halal yang mahab. Halal yang betul-betul sempurna kehalalannya. Tanpa ada keraguan lagi tentang kehalalannya. Contohnya adalah thayyibat, memakan yang baik. Zuru', pertanian. Simar, buah-buahan. Bahimatul an'am, kambing, sapi, onta. Itu wasyuribul asyribatu thayyibah, minuman-minuman yang baik, tidak memabukkan. Pakaian-pakaian mayahtaj ilha minal qatan, dari pakaian-pakaian dari katun, atau pakaian-pakaian dari bulu hewan, ya. Itu halal jelas. Nikah itu halal. Ini semua disebutkan halalan bayyinun. Jual beli hukum asalnya halal. Kemudian pernikahan atau harta warisan atau harta pemberian atau harta ghanimah, harta rampasan perang, ini halal semuanya. Dan halalnya jelas. Ini dikatakan inna halala bayyin wa inna haram bayyin. Adapun yang haram yang bayyin. Haram yang jelas-jelas haramnya. Tentu seperti bangkai, seperti darah. Darah itu haram. Tidak boleh seorang muslim memakan darah. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan itu di Quran, tidak boleh kita memakan darah. Kemudian daging babi, minum khamar, menikahi mahram, menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki. Ini juga termasuk yang haram yang jelas. Ya. Seperti juga riba, itu haram, judi itu haram. Atau menjual sesuatu yang tidak halal harganya. Seperti menjual anjing. Tidak dimakan tapi dijual belikan anjing. Atau mengambil harta dengan mencuri. Ini haram yang jelas. Atau dengan menipu. Atau dengan cara-cara curang yang lainnya. Ini namanya haram yang jelas. Adapun perkara-perkara yang mustabihat. Apa itu mutasyabih? Perkara-perkara yang samar. Ada yang berpendapat itu halal, ada itu berpendapat itu haram. Dari satu sisi mungkin bisa dilihat itu halal, dari sisi lain mungkin bisa dilihat itu haram. Atau mungkin antara halal dan haramnya tercampur sehingga tidak tahu apakah ini menjadi halal atau haram. Itu mutasyabih. Itu namanya itu perkara yang membingungkan.
Kalimat syibah itu artinya serupa. Mutasyabih itu artinya tersamarkan, hampir serupa, tapi tidak sama. Mutasyabih bil haram, dia serupa dengan yang haram, tapi tidak haram. Dia juga serupa dengan yang halal, tapi dia bukan yang halal. Dia perkara yang membingungkan. Ini namanya mutasyabih. Maka perkara yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia nggak tahu apakah dia halal, apakah dia haram. Sehingga sebagian mereka karena ketidaktahuan mereka beramal sesuai dengan nafsu mereka. Ini kebanyakan manusia. Kalau mereka sedang lapar atau kalau mereka sedang tamak dengan uangnya, mereka katakan halal. Atau sebagian orang ada yang mengharamkan sesuatu yang tidak benar. Ini pun tidak boleh. Mutasyabih dikatakan oleh para ulama itu adalah perkara yang diperselisihkan kehalalan atau keharamannya. Seperti khail atau bighal. Bighal itu adalah pernikahan antara himar dan kuda. Ya, kuda halal. Sebagian ulama mengatakan kuda halal jelas. Yang haram itu adalah keledai. Keledai yang bagaimana? Keledai yang jina. Sekarang kalau ada pernikahan antara kuda dan keledai, namanya bighal, apakah halal atau haram? Ini namanya mutasyabih. Ya karena kalau kita katakan dia himar, dia keledai, dia bukan keledai. Kita katakan dia kuda, dia bukan kuda. Tapi dia namanya bighal. Haramkah atau halal? Sebagian ulama mengatakan dia haram. Karena di dalamnya tercampur darah dari keledai yang tidak dipisahkan. Maka dia termasuk yang haram. Juga contoh lagi adalah dob. Dob itu adalah makanan seperti dia seperti iguana atau juga seperti ya mirip dengan iguana seperti itu ya, tapi dia iguana pasir atau seperti tokek. Nah, ini Rasulullah SAW tidak memakannya. Atau meminum sesuatu yang diperselisihkan keharamannya. Seperti saripati anggur. Atau tape, air tape. Atau pakaian, contoh pakaian yang diperselisihkan. Menggunakannya seperti, bolehkah kita menggunakan, kulit babi dalam sepatu kita? Ini ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan kulit babi itu boleh kalau sudah disamak. Ada yang mengatakan kulit babi itu haram walaupun sudah disamak 1000 kali. Karena dia haram zatnya. Ini juga termasuk diantaranya adalah menggunakan kulit-kulit buaya. Atau kulit ular. Atau menggunakan kulit-kulit hewan-hewan yang buas dalam pakaian. Apakah ini boleh? Ya. Ini contoh dalam pakaian. Adapun contoh dalam penghasilan. Seperti bai'u inah. Bai'u inah itu contoh jual beli yang mereka jual beli barang tapi yang mereka inginkan bukan barangnya. Yang mereka inginkan adalah uangnya, itu jual beli inah. Barang cuma sebagai komoditi pura-pura. Ya itu bai'u inah. Ini banyak terjadi ketika jual beli riba. Mereka jual beli tawarruk. Yang mereka inginkan adalah warokohnya, kertasnya, tawarruknya, uangnya. Bukan yang mereka inginkan barangnya. Ini pun sama. Ya nanti ini mungkin di dalam kitabul buyuk yang dibahas. Bagaimana itu mutawarruk, bagaimana itu inah. Ya. Atau inilah yang dikatakan mutasyabih. Sebagaimana ditafsirkan Imam Ahmad, Ishaq, dan selain mereka dari para ulama. Jadi menurut mereka mutasyabih itu adalah perkara yang haram dan yang halal tercampur. Dari satu sisi dilihat halal, dari satu sisi dilihat haram. Itu namanya mutasyabih. Alhasil, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam kitabnya sesuatu yang sudah jelas untuk umatnya.
tahtaj ilai min halal wa haram. Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab, tibyan, memperjelas segala sesuatu. Maka apa yang disebutkan di Quran itu jelas. Apa yang diharamkan di Quran itu jelas. Perkara yang jelas-jelas tidak boleh diperdebatkan lagi. Juga berkata Mujahid dalam menafsirkan hadis ini, Mujahid berkata, likulli syai'in umiru bihi wa nuhu an. Segala sesuatu yang diperintahkan atau dilarang di Quran itu namanya perkara yang jelas. Dalam surat An-Nisa, ya, atau di akhir surat An-Nisa, yang Allah menyebutkan banyak dari hukum-hukum harta, Allah mengatakan setelah itu, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu maha tahu. Jadi apa yang di Quran sebenarnya sudah jelas. Cuman masalah tidak jelas bagi seseorang atau bagi sebagian orang. Karena mungkin kurang memperdalami Al-Quran. Begitu pun di dalam hadis. Di dalam hadis Rasulullah SAW semua sudah jelas. Jika ada tidak kejelasan dalam hadis, maka bukan karena hadis yang tidak jelas, tapi mungkin keterbatasan pemahaman seseorang tentang hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra tibyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada kamu Muhammad az-dzikra, memberi peringatan, itu Al-Qur'an. Apa fungsinya Quran? Tibyan litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Di sini pun dalil bahwasannya Quran itu penjelas dan Rasulullah SAW diberikan hak oleh Allah untuk memperjelaskannya. Di sini dalil bahwasannya apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu merupakan rekomendasi dari Allah. Sebelum kita membicara tentang halal dan haram yang lebih jelas lagi, kita berbicara dulu mana dasar kita pengharaman dan penghalalan kita. Pertama kita katakan tadi adalah Al-Quran. Karena Quran Allah katakan tibyana likulli syai'. Tibyan itu memperjelas segala sesuatunya. Yang kedua kita katakan adalah Quran, adalah hadis. Apa dalil kita bahwasanya Quran itu penjelas atau hadis itu adalah penjelas? Dalilnya di surat An-Nahl ayat 44. Boleh dilihat An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad az-dzikra, Al-Quran disebut zikr, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan untuk mereka. Berarti dalam surat An-Nahl 44 ini Allah memberikan kepada Nabi Muhammad tugas menjelaskan tentang Quran. Litubayyina lahum ma nuzila ilaik, agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan untuk mereka. Pertanyaannya, di manakah Rasulullah SAW menjelaskan tentang Quran tadi? Rasulullah menjelaskannya di dalam hadis. Berarti apa-apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, Allah menceritakan riba di Quran. Ahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Lalu bagaimana rincian riba? Rasulullah menjelaskan di dalam hadis. Ini dalil kita bahwasannya hadis Rasulullah SAW itu sumber hukum kita karena dia merupakan perintah Allah. Allah menugaskan ke Rasulullah ditubayyina lahum, agar engkau menjelaskan pada mereka. Maka apapun penjelasan Rasulullah dari hadis-hadisnya yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, itu adalah hukum dasar kita. Ini bantahan kepada mereka yang hanya berdalil dengan Quran. Ketika kita katakan tidak boleh makan daging anjing, dia bilang mana dalilnya? Di Quran nggak ada. Ketika kita katakan tidak boleh laki-laki pakai pakaian sutra, mana dalilnya? Di Quran tidak ada, mereka bilang. Ketika kita katakan tidak boleh laki-laki pakai emas, mereka kata mana dalilnya? Tidak ada dalilnya haramnya. Selalu mereka mengatakan dalil haram itu cuma Quran. Ini namanya orang Quraniyun. Ini orang-orang yang tersesat. Di dalam surat An-Nahl 44, Allah menjelaskan, ya Muhammad,
anzalna ilaika dzikra, telah kami turunkan kepadamu Quran, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma unzila ilaihim, apa yang telah diturunkan untuk mereka. Rasulullah diberikan hak untuk memperjelas. Contohnya Allah mengharamkan riba. Apakah Allah rinci bagaimana riba itu di Quran? Tidak. Di mana kita dapat rincian bahwasannya riba itu haram dan gambaran-gambaran riba yang haram? Dalam hadis. Maka tidak boleh kita hanya mencukupkan dengan Quran. Dan ketika kita mengambil hadis sebagai hukum, itu tidak menambah-nambah. Karena memang Allah yang memerintahkan di Quran agar Nabi Muhammad memperjelas hukum Quran. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan dari beberapa arah dan beberapa sisi bahwasannya hadis itu merupakan sumber hukum halal dan haram. Jangan mencukupi dengan Quran saja. Maka jangan heran nanti ada orang yang mengatakan anjing itu tidak najis. Anjing itu tidak haram. Mereka hanya mengharamkan babi karena babi yang di Quran, anjing tidak ada di Quran. Maka jangan heran ketika mereka nanti tidak mengharamkan sutra bagi laki-laki. Tidak mengharamkan emas bagi laki-laki. Atau lebih jauh lagi, mereka menolak apa yang datang dari hadis. Mereka cuma mencukupkan dengan Quran. Kita katakan mereka salah. Tidak akan pernah kita bisa sholat 5 waktu yang benar kalau kita cuma mencukupkan dengan Quran. Tidak akan pernah kita bisa menjelaskan riba dengan jelas kalau bukan kita ikuti dengan hadis. Tidak akan bisa kita menerapkan agama Islam ini dengan sempurna kecuali dengan hadis Rasulullah SAW. Maka hadis itulah sumber hukum yang kedua. Kita katakan sumber hukum yang kedua bukan berarti hukumnya di bawah Quran. Secara hukum, kalau hadis itu sahih dan mengatakan halal atau haram, maka hukumnya sama seperti Quran. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Banyak hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, kutinggalkan kalian 2 perkara. Yang dengan 2 perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Sebelum kita memperjelas lagi apa itu perkara yang syubhat, kita sekarang menjelaskan. Inilah dasar kita dalam menghalalkan dan mengharamkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh menghalalkan atau mengharamkan yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jika orang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Quran atau tidak diharamkan oleh hadis, maka dia telah salah. Sebagaimana orang yang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Quran dan diharamkan oleh hadis, dia pun salah. Kita tidak boleh keluar dari bingkai Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan di sini, Al-Yauma, Allah mengatakan di Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pembahasan ini, hari ini telah kusempurnakan agamaku. Telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu di hadis nomor 5. Tentang agama ini sudah sempurna. Rasulullah mengatakan taraktukum ala baydha naqiyah lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di terang menerang yang jelas. Malamnya bagaikan siang. Tidak akan orang berpaling darinya kecuali orang yang akan hancur. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, tufiya Rasulullah SAW wa ma ta'ir yuharriku janahi fis sama' illa waqad dzakara lana minhu ilman. Subhanallah. Berkata Abu Dzar radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah tidak tinggalkan kepada kami sampai burung yang menepakkan sayapnya di langit, kecuali Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami ilmunya. Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang tersembunyi. Semua telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Taulah bagi mereka yang tahu dan jahillah, bodohlah bagi mereka yang bodoh. Karena orang yang tahu adalah orang-orang berilmu. Ini yang kita bahas. Sumber dasar kita menghalalkan dan mengharamkan adalah Al-Quran dan hadis. Banyak orang tetap menghalalkan walaupun Quran dan hadis mengharamkan. Atau sebagian orang tidak mau menerima hadis dalam mengharamkan, hanya menerima Quran dalam mengharamkan. Kita katakan salah.
Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad tugas litubayyina lahum ma unzila ilaihim. Ya Muhammad, kau jelaskan kepada mereka. Kau terangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka dan apa yang diturunkan dari Quran ini. Maka penjelasan Rasulullah itu adalah hadis Rasulullah SAW. Hati-hati dengan mereka yang mencukupkan dengan Quran saja, itu bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalam Kitabul jelas-jelas mengatakan mengambil kepada Quran dan hadis. Imam Ahmad mengatakan dalam buku-bukunya yang banyak kembali kepada Quran dan hadis. Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, jika engkau mengetahui ada hadis-hadis yang sahih yang aku tidak tahu, kabarkan kepada aku tentang hadis sahih itu. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa itu syubhat. Apa definisi? Apa itu gambaran syubhat? Ya, kita akan bahas di sini. Kemudian dikatakan, berkata Imam Ahmad, asyubhah bi annaha manzilatun bainal haram wal halal. Syubhat itu adalah dia di antara halal dan di antara haram. Halal yang betul-betul halal yang jelas, haram yang betul-betul haram yang jelas, dia di antara itu. Ya. Dikatakan juga, dikatakan di sini, ada para ulama mengatakan ma yakunu fi amrun aw nahyin fataqtalifu ulama fi hal wa amr. Perkara yang diperselisihkan tentang halal dan haramnya. Contoh, ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Contohnya, amma ma la ya'lamu lahu asl fil mil aslul malik kama yajiduhu al-insanu fi baiti ma la yadri hal huwa lahu aw li ghairi fa hada mushtabih wa la yahramu alayhi yatanawalu. Contoh, ya, orang mendapatkan sesuatu di rumahnya. Dia dapat makanan di rumahnya, tapi di rumah dia. Dia nggak tahu punya siapa, tapi ada di rumahnya. Rumah dia itu kekuasaan dia, dan semua yang ada di rumah dia punya dia. Tapi satu barang ini dia nggak tahu punya siapa. Bolehkah dia memakan makanan yang seperti ini? Bingung kan? Dia lupa, ini punya aku atau bukan? Kayaknya aku pernah beli, cuma lupa yang punya aku udah habis, tapi ini ada lagi di rumahku. Maka di sini para ulama mengatakan ini perkara yang syubhat. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seperti ini keadaannya, karena dia berada dalam rumah dia, hukum asalnya apa yang ada di rumah dia, dan dia pernah mengingatnya mungkin punya dia, maka di sini boleh dia untuk memakannya. Karena yang zahir itu ada di rumah dia. Apa-apa yang di rumah dia di bawah kekuasaan dia. Ya, lithubuti yada alai wal wara' istinabah. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang hati-hati tetap meninggalkannya. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli." Aku suatu hari pernah pulang ke rumah keluargaku. Fa ajidu tamrah saqitah. Aku dapatkan kurma yang jatuh ala firashi di atas karpetku di rumahnya dia. Fa arfa'aha liakiluha. Maka aku mengangkatnya untuk aku memakannya. Tsumma akhsha. Kemudian aku khawatir antakuna sadaqah fa'alqiha. Aku khawatir ini sedekah lalu aku lemparkan dan buang. Kenapa Rasulullah SAW khawatir itu sedekah? Karena rumah Rasulullah SAW juga ada gudang penerima sedekah. Karena di rumah dia ada gudang penerima sedekah, lalu kurma ini ada di rumah dia. Subhanallah. Rasulullah SAW takut ini yang punya sedekah sedang jatuh ke rumahnya, maka dia tidak makan. Tapi kalau berbicara secara umum, ini ada di firasnya, ada di rumah dia, ada di tempat tidurnya. Dan bukan di gudangnya. Kan jelas kalau gudang, jelas. Gudang buat penerimaan sedekah jelas. Di tempat yang lain. Tapi ini di rumah dia. Maka di sini kata para ulama, ya, Rasulullah SAW tidak memakannya.
Karena apa? Karena di rumahnya ada sedekah. Ada di rumahnya Rasulullah SAW ada gudang sedekah. Tapi kalau di rumah rumah saya nggak ada gudang sedekah, dan nggak ada rumah harta orang lain yang tercampur di situ, nggak ada tempat khusus tempat harta orang lain, tidak ada. Lalu saya mendapatkan sebuah makanan, bolehkah saya makan? Sementara saya nggak tahu punya siapa. Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi keadaan Rasulullah tidak memakannya karena di rumah dia juga ada gudang sedekah. Ya. Dalam sebuah riwayat lain, inni kuntu asabtu tamarah tahta janbi fa akaltuha. Wa kana indana tamar min tumur sadaqah fa khasyitu an takuna min. Subhanallah, perhatikan ini. Hadis yang lebih jelas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Nabi SAW suatu hari terbangun. Lalu berkata istri Rasulullah SAW kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidur malam ini? Rasul mengatakan, apa? Kenapa Rasul nggak tertidur malam ini? Gitu? Terbangun malam ini. Maka Rasul mengatakan, aku tadi makan sebuah kurma. Yang kurma itu ada di bawah janbi, di bawah tempat tidurku. Tiba-tiba ada kurma di situ. Fa'akal Tuhan, aku makan dia. Fakana indana tamar, dan di rumah kita juga di sisi lain ada kurma-kurma sedekah. Aku khawatir aku makan kurma sedekah. Jelas hadis ini bahwasannya Rasulullah khawatir makan kurma yang di rumah dia karena bingung. Di rumah dia juga ada di bagian yang lain kurma sedekah. Dan Rasulullah nggak boleh makan sedekah. Ahlul Bait nggak boleh makan sedekah. Kurma sedekah itu ada di bagian lain. Tapi di kamar Rasulullah kebetulan ada satu kurma yang nggak jelas. Ini apakah kurma sedekah atau bukan? Ini yang dikatakan mutasyabih. Rasulullah memakannya. Tapi ketika Rasulullah makan, dia bimbang. Apakah ini makanan sedekah atau tidak? Sama seperti ketika Rasulullah sedang menggondang Hasan atau Husain. Ketika itu dia Hasan mengambil kurma lalu memakannya, padahal ada di rumah kakeknya. Lalu Rasulullah SAW menongkelnya. Lalu Rasulullah katakan, keluarkan. Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak memakan sedekah. Padahal kurma ini ada di rumah kakeknya. Ini gambarannya, karena rumah Rasulullah SAW ada gudang sedekah. Maka dia khawatir sedekah itu mungkin terjatuh ke rumahnya, 1-2 butir, dia maka menjadikan itu kekhawatiran. Ini yang dikatakan salah satu gambaran adalah syubhat. Tapi kalau ditanya, rumah kita yang umpamanya nggak ada, di rumah kita nggak ada gudang sedekah di situ, nggak ada harta orang lain. Tapi ternyata di rumah kita ada makanan yang kita nggak tahu punya siapa. Kata para ulama, asalnya boleh dimakan. Tetapi ketika kita berhati-hati, bertanya dulu, menjauhkan dulu, lalu kita memakannya, maka itu dikatakan al-wara. Ya. Contoh lain, seperti hukum asalnya air, pakaian, tanah, itu hukum asalnya adalah suci. Kalau tidak sampai terjelas bahwasannya dia itu menjadi najis, boleh menggunakannya. Ya. Adapun yang asalnya haram, sampai kita tahu kejelasan. Apa itu contohnya? Daging hewan. Kita nggak tahu daging hewannya halal apa haram. Hukum masalah haram. Ya, kalau kita ragu padanya, ini sebuah gambaran. Kita harus tahu hukum asal sesuatu dulu. Kalau hukum asal sesuatu tadi adalah haram, maka kita tidak boleh memakannya sampai kita tahu asalnya halal. Contoh daging. Daging yang sudah disembelih dan ada di depan kita. Hukum asalnya halal atau haram? Jawabannya, hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena daging itu ketika dia menjadi daging dan untuk dimasak harus melalui proses. Prosesnya adalah menyembelih dan baca bismillah. Kalau dia tidak disembelih dan tidak dibaca bismillah dan dia menjadi daging, maka itu adalah haram. Sementara kita tahu ada daging di depan kita dan kita tidak tahu daging ini prosesnya bagaimana, maka hukum asalnya adalah haram. Karena ada proses yang kita tidak tahu di situ.
Contoh lain, kita mendapatkan hewan. Hewan ketika kita berburu di hutan, ya, hewan ketika kita berburu di hutan, dan kita nggak tahu ini hewan yang halal atau hewan yang haram. Tapi kita lihat dia tidak bertaring, kita lihat dia tidak berkuku cakar. Apakah asal hukum asal hewan ini? Halal atau haram? Hukum asalnya adalah halal. Karena dia makanan yang halal. Berbeda daging yang sudah menjadi daging yang sudah ada proses dengan hewan yang belum menjadi daging. Hewan yang hidup hukum asalnya halal sampai kita tahu kenapa dia haram. Mungkin karena paruhnya merobek, mungkin karena taringnya, mungkin karena cakarnya. Kalau kita tahu sebab-sebab haramnya, maka dia haram. Hukum asalnya adalah halal. Berbeda dengan daging. Tapi kita sekarang di Indonesia, Ustadz, kata Ustadz tadi hukum asal daging adalah haram. Sekarang di Indonesia, kita tahu kebanyakan yang menjual daging orang Islam. Bahkan mereka baca bismillah. Apakah hukum asal menjadi haram atau halal? Maka menjadi hukum umum. Umumnya orang di sini menggunakan bismillah dan penjualnya adalah Islam, maka hukum asalnya adalah halal. Ketika yang menjual Islam, yang menjual sholat, dia jual daging depan kita. Kita beli daging sama dia. Apakah kita perlu tanya lagi, apakah kamu tadi baca bismillah? Apakah ini disembelih? Tidak. Karena dia orang Islam yang menjualnya, maka kita katakan beli. Hilangkan keraguan. Contoh lain. Ya. Minuman hukum asalnya adalah halal. Minuman hukum asalnya adalah halal. Ketika kita ragu, apakah minuman ini haram atau halal? Maka hukum asal minuman adalah halal. Sampai datang bukti yang mengatakan dia haram. Kalau tidak ada bukti yang menunjukkan dia haram, tinggalkan keraguan. Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Ini bukan syubhat. Berbeda dengan kalimat syubhat. Perhatikan, syubhat itu jelas-jelas kita tercampur yang halal dan yang haram. Itu syubhat namanya. Kalau ini hukum asalnya halal, tapi kita ragu dia menjadi haram tidak, dan kita tidak pasti dia berubah menjadi haram atau tidak, maka yang seperti ini bukan syubhat, tapi tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Bukan syubhat. Contoh, ada air. Air ini tiga-tiganya suci. Tetapi warnanya coklat. Saya mau wudu. Tapi saya nggak tahu coklat ini coklat bau air kot najis atau tidak. Tapi yang jelas airnya coklat. Seperti air tanah. Tapi saya nggak tahu apakah air ini najis atau suci. Pertanyaan saya, perhatikan ini. Bolehkah air ini saya gunakan buat wudu? Saya nggak tahu kesuciannya. Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena hukum asal air adalah suci. Lalu saya ragu, kain warnanya kotor, Ustadz. Bisa jadikan dia najis. Betul. Warnanya kotor bisa jadi najis. Tapi adakah bukti dari dirimu menunjukkan dia najis? Oh, nggak ada, Ustadz. Cuman keraguan saya saja. Tinggalkan yang ragu. Di situ bukan warok. Di situ namanya ragu. Tinggalkan yang ragu. Kecuali ketika kau cium, baunya ada bau najis. Atau warnanya ada warna yang najis. Atau rasanya ada rasa yang najis. Ketika ada qarinah atau ketika ada tanda-tanda yang najis seperti ini, maka itulah bukti dia telah keluar dari hukum asal sucinya menjadi najis. Maka ketika itu kita katakan, ketika kita sudah tahu dia najis, tinggalkan dia najis. Oke? Jadi ada beda antara syubhat dengan ragu. Ragu itu bimbang dengan sesuatu yang belum jelas, itu ragu namanya. Dan tinggalkan keraguan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada tidak yang ragu. Karena nggak ada bukti yang jelas. Saya mau contohkan syubhat. Saya punya sebuah air. Sebuah air 5 liter. Ya. Atau begini. Saya punya seorang saudari wanita. Saya punya seorang saudari wanita kandung. Tapi saya nggak tahu orangnya di mana dan bagaimana wajahnya, umpamanya.
Lalu di depan sana ada sebuah rumah yang di situ mes wanita, tempat tinggal wanita. Ada sekitar 20 wanita di sana. Saya dikabarkan bahwasannya saya punya saudara kandung di dalam mes itu satu orang wanita. Yakin dengan jelas, dipersaksikan banyak orang, di dalam mes itu ada satu orang wanita saudara kandung saya. Walaupun saya nggak tahu yang mana. Tapi jelas di dalam mes itu. Ada. Dengan bukti orang-orang mempersaksi. Di situ ada wanita yang saudara kandung saya. Pertanyaannya sekarang. Di dalam mes itu ada 20 orang wanita. Salah satunya adalah saudara kandung saya, saudari kandung saya yang saya tidak tahu yang mana orangnya. Pertanyaannya, bolehkah saya menikahi salah satu orang yang ada di dalam mes itu? Jawabannya tidak boleh. Itu syubhat. Itu syubhat. Karena sudah pasti saya tahu ada mahram saya di situ, sudah pasti ada keluarga saya di situ satu, tapi saya tidak tahu yang mana orangnya. Sementara ada 20 orang di situ, da'ma yaribu. Itu di sini adalah tinggalkan syubhat. Kalau kau pilih sembarangan, ternyata itu saudarimu, kau menikah saudarimu, haram. Kalau bukan saudarimu, sementara kau tidak tahu yang mana saudarimu, tinggalkan mereka semua. Itu namanya syubhat. Jadi dua gambaran ini berbeda. Ketika masalah air tadi, meninggalkan yang ragu, itu bukan syubhat. Contoh lain. Ketika kita sedang sholat, karena sebagian orang, saya ingin menegaskan ini, karena sebagian orang kena penyakit was-was gara-gara beralasan ingin meninggalkan syubhat. Padahal dia sedang terkena penyakit was-was. Penyakit was-was itu tidak boleh diikuti, harus ditinggalkan. Beda syubhat dengan was-was. Contoh, ketika saya sholat, ya, kayaknya sepertinya saya keluar angin. Kayaknya saya batal. Atau maaf, kayaknya seperti keluar sesuatu dari kemaluan saya. Maaf. Tapi tidak ada suara, tidak ada bau, tidak ada warna yang berbekas kepada celana dalam saya. Apakah saya batalkan sholat saya atau saya lanjutkan sholat saya? Sementara saya sudah wudhu yang sempurna. Jangan katakan di sini saya meninggalkan sholat karena syubhat. Tidak. Di sini tidak ada bukti bahwasanya yang najis itu keluar. Maka hukum asalnya adalah halal. Sementara syubhat itu adalah tercampurnya yang halal dan yang najis. Kalau di sini halal, tapi datang keraguan apakah dia sudah menjadi najis atau sudah menjadi batal. Kalau yang seperti ini, jangan gunakan dalil hadis syubhat, tapi gunakan hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Ini perbedaan antara bimbang ragu dengan syubhat. Syubhat itu campur aduk antara halal dan haram dan jelas campur aduknya. Seperti rumah tadi. 20 orang wanita, ada satu wanita yang haram bagi saya dan saya nggak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Maka itu syubhat, tinggalkan. Tapi ketika sudah diperiksa di rumah itu tes DNA, 20 orang tadi tes DNA, satu orang jelas, inilah saudarimu. Lalu saya katakan, enggak, saya tetap tidak mau nikah karena syubhat. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu bukan syubhat lagi. Sudah jelas antara yang halal dan yang haram. Tapi sekarang datang kebimbangan. Maka tinggalkan yang bimbang, lakukan yang yakin. Yang yakin adalah yang ada DNA-nya, dia saudariku. Yang tidak ada DNA-nya, dia bukan saudariku. Bedakan antara syubhat dan kebimbangan. Syubhat itu tidak bimbang. Syubhat itu adalah tercampur antara halal dan yang haram. Allah musta'an. Ya, ini masalah, ini gambaran atau ini batasan tentang syubhat. Saya mau contohkan yang lain, perbedaan antara syubhat dengan bimbang. Saya pakai baju. Begitu saya pakai baju, saya mau sholat, baju saya mau sholat. Tiba-tiba baju saya ketika saya mau jalan sholat terciprat air di jalan. Saya nggak tahu air bersih atau air kotor atau air najis. Tapi ketika saya cium, tidak ada bau najisnya. Lalu saya gunakan untuk sholat. Lalu datang orang bilang, itu tinggalkan pakaianmu, kan kamu nggak tahu itu najis atau tidak. Maka saya katakan hukum asalnya adalah suci.
Datangnya keraguan najis atau tidak ada bukti. Saya cium tidak bau, warnanya tidak seperti najis. Tinggalkan yang ragu, kerjakan yang yakin. Itu namanya keraguan, tinggalkan yang ragu. Itu keraguan tidak boleh dikerjakan. Saya mau contohkan dalam pakaian juga yang syubhat. Ini pakaian hadiah. Hadiah yang saya ambil di sebuah tempat, tapi di tempat itu tercampur. Ada pakaian curian, ada pakaian yang bukan curian. Yang mengasih saya pencuri. Pencuri jemuran. Saya tahu dia mencuri, tapi saya nggak tahu barang mana yang dicuri. Dan barang yang diletakkan di situ, tidak semuanya curian, tapi ada barang curian. Dan tercampur baju curian dan baju tidak curian. Lalu saya diambil sama dia, ini buat kamu. Saya nggak tahu dicurian atau tidak, tapi saya yakin dia adalah mencuri dan barang-barang itu adalah barang-barang curian sebagiannya. Dan sebagiannya pun saya yakin bukan barang curian. Tapi dia kasih saya baju yang saya nggak tahu ini barang curian atau tidak. Yang dia ambil dari tempat yang di situ tercampur antara curian dan tidak. Dan saya yakin dia mencuri. Ini namanya syubhat. Tinggalkan pakaian itu. Berbeda dengan ragu. Kalau ragu bagaimana? Ini orang kita nggak tahu pernah curi atau tidak. Kita juga nggak ada bukti dia mencuri atau tidak. Tapi cuma ragu saja kayak ini tuh barang curian. Lalu dia kasih kita, ini baju buat kamu. Oh kita bilang nggak syubhat saya tinggalkan. Bukan, itu ragu. Kamu nggak ada bukti barang itu barang curian. Orang itu orang mencuri. Lalu engkau ragu. Maka itu adalah keraguan. Allah musta'an. Ya, sudah hampir 10:30 bahkan 10:30 pertemuan kita. Kita ada waktu sekitar 1 jam. Mungkin ada waktu sekitar 10 menit lagi. Afwan, belum bisa kita selesaikan hadis ini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan selesaikan hadis ini. Hadis hari ini kita berbicara tentang bedanya ragu dengan syubhat. Allah alam. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Alhamdulillah bi ni'matihi. Alhamdulillah bi ni'matihi. Baik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dengan sesuai peraturan. Untuk sesi tanya jawab kita akan diadakan selama 15 menit saja. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Bagaimana bila pasangan hidup kita menjual barang yang syubhat, misal rokok? Jelas rokok adalah barang yang penuh mudarat bagi kita, dan saya sepakat dengan ulama yang berpendapat bahwasanya rokok adalah haram. Tapi pasangan saya tidak sependapat rokok itu haram, malah terus menjualnya, sehingga sekarang saya tidak pernah mau menerima nafkah harta dari usahanya. Saya benar-benar ingin keluar dari hal ini. Itu pertanyaan. Iya. Bagi akhwat, bagi perempuan, bagi anak, suamimu bukan hanya jual rokok 100%. Dan dia pun meyakini itu bukan yang haram. Dan dia menjual itu, dia yang bertanggung jawab terhadap dosanya. Ya, maka di sini bagi akhwat atau bagi istri, bagi anak yang mendapatkan nafkah dari keluarganya, sementara keluarganya bukan hanya berusaha dengan yang haram, dosa bagi pelaku dan bukan bagi istri. Dosa bagi suami dan bukan bagi istri. Dosa bagi ayah bukan bagi anak. Begitu juga orang tua yang kerja riba. Kerjanya riba di bank, Ustaz. Bagaimana sikap saya sebagai istri? Nasihati suamimu. Lalu dia ngasih nafkah bagaimana, Ustaz? Al-ithmu ala mubashir, kata para ulama. Dosa bagi pelakunya. Engkau tidak ridho dengan ribanya. Tapi dia bertanggung jawab terhadap dirimu. Seperti itu. Jadi nasihat saya kepada akhwat tadi, kalau memang bukan itu satu-satunya usaha suamimu, dia jual banyak. Dia jual juga beras, dia jual juga yang lain. Bahkan mungkin yang halalnya lebih banyak. Rokok itu hanya bagian kecil saja dari dagangan dia. Ambil nafkah dari dia, dan itu merupakan kewajiban dia bagi dirimu. Allah Allah. Itulah butuhnya sedekah. Jazakallah khair. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana hukumnya dengan yang haram namun diniatkan sebagai ikhtiar pengobatan, misal darah hewan atau obat batuk yang mengandung alkohol? Barakallahu fiik. Ini ikhtilaf ulama. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah tidak menjadikan yang haram itu menjadi obat bagi kalian.
Maka sebagian ulama berpendapat tidak akan pernah ada yang haram itu menjadi obat. Tapi yang haram itu jika dia digunakan obat, dia menutupi penyakit dan akan mengeluarkan penyakit yang lain. Kalau dicontohkan tadi alkohol. Alkohol digunakan hanya untuk membersihkan kulit luar. Boleh saja, tidak masalah. Ya, tetapi apakah boleh berobat dengan yang haram? Di sini perselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena dalam hadis dikatakan Allah tidak akan menjadikan obat kalian dari yang haram. Allahu a'lam. Ya. Jazakallahu khair. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukum menjadi dropshipper? Afwan, Ana kurang paham dropshipper itu bagaimana gambaran. Takut salah paham. Baik. Di sini dijelaskan dropshipper yang mana kita menjual barang, tapi barang tersebut belum milik kita. Kita ikut menjual barang punya orang lain, dan harganya kita tambahkan sendiri dari harga yang orang itu kasih dengan persetujuan dari orang tersebut. Jadi orang tersebut membuka dropship, lalu harga jualnya bisa dinaikkan sendiri oleh dropshipper sesuai berapa yang diperlukan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah haram atau halal? Kalau dia sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, maka halal insya Allah. Intinya sudah mendapatkan izin, Ustaz. Iya. Yang terakhir, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukum dengan wanita haid yang ketika keadaannya sudah bersih dan dirinya sudah mandi bersih atau bersuci, kemudian dia melaksanakan sholat. Akan tetapi, di saat hendak sholat muncul seperti darah haid lagi. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya Ustadz? Dilanjutkan atau mengulangi mandi bersih lagi? Jazakallahu khair. Pertanyaannya, dari mana dia tahu dia sudah bersih kok bisa keluar lagi? Kalau sudah keluar lagi berarti dia belum bersih. Tanda-tanda wanita itu bersih disebutkan oleh para ulama akan ada keluar seperti cairan yang putih atau menguning. Kalau cairan itu sudah keluar, biasanya itu sudah suci. Kalau cairan itu belum keluar, walaupun sudah berhenti darahnya, tunggu sampai cairan itu keluar. Jadi pertanyaan saya, bisa jadi dia mandi yang pertama tadi belum suci. Buktinya apa? Keluar darah lagi. Maka ketika dia mandi dan sholat belum suci, ya dia salah. Dia harus ulang lagi. Sampai betul-betul suci. Seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin untuk bertanya terkait dengan awamnya ilmu ketika mendengarkan atau mendapatkan hadis yang mungkin tidak sahih riwayatnya, sehingga khawatir sekali jatuh dalam syubhat tersebut, sehingga terkadang mengambil jalan pintas dengan meyakini saja selama hadisnya berisi nasihat atau aturan yang baik, maka dijalankan saja perintahnya. Bolehkah bersikap demikian jika kita memang awam? Jazakallahu khairan. Iya. Memang ada hadis-hadis yang dhaif umpamanya atau kita tidak tahu kesahihannya. Selama itu ada penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain yang pernah kita tahu tentang semakna dengan itu, maka kita beramal dengan hadis yang kita tahu sahihnya. Contoh, beredar amalan khusus bulan Sya'ban. Saya nggak tahu ini hadis sahih apa dhaif. Tapi yang saya tahu di bulan Sya'ban itu banyak puasa. Ya saya berkeyakinan aja puasa saja karena berpuasa dengan hadis yang sahih. Ya seperti itu masih dibenarkan. Tetapi kalau hadis-hadis yang dhaif, yang maknanya sangat janggal, bahkan hadis-hadis sahih kita juga belum pernah mendengarkan seperti itu perlu dipertanyakan. Jangan kita meyakini sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Allah alam. Jazakallahu khair. Mungkin boleh pertanyaan yang terakhir, Ustaz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau minta nasihat supaya Ana bisa benar-benar istiqamah. Ana akhir-akhir ini sering banget futur dikarenakan sedang dalam keadaan susah. Kadang juga dalam keadaan lagi ada masalah keluarga atau karena pengaruh dari teman ataupun lingkungan sekitar. Ana juga orangnya perasa, jadi gampang kebawa suasana dan sering kebawa emosi. Afwan Ustadz, Ana minta nasihat yang buat Ana benar-benar tertampar dan bisa berubah. Masya Allah. Buat saudaraku yang tertimpa musibah dan tertimpa masalah, ketahuilah Rasulullah SAW tidak selamanya di Mekah. Artinya,
dia pernah di Madinah. Rasulullah SAW tidak selamanya dia kalah dan diusir. Rasulullah menang. Para sahabat tidak selamanya susah. Dia pernah susah karena diusir dari Mekah. Tapi akhirnya menjadi orang yang menang di Madinah. Begitupun hidup kita. Tidak akan pernah mungkin selamanya Allah memberikan kita ujian tanpa ada jalan keluar bagi kita. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan bagi kita, tidak ada kelapangan bagi kita. Allah ingin melihat kesabaran kita dalam sempit ini sampai datang waktu yang luang. Dan pasti keluangan itu datang. Karena Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Menunggu datangnya kemudahan ini adalah waktu bersabar. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu menunggu ini? Bertakwa kepada Allah. Sehingga waktu kemudahan itu datang. Allah berfirman dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Bertakwa itu artinya tetap di atas agama Allah. Sabar. Tidak ada orang yang sulit seumur hidupnya, tidak ada. Pasti akan datang kelapangan. Pasti akan datang kemudahan. Apalagi kalau kita dalam kesulitan, mengadu, mengeluh, memohon kepada Allah. Allah Maha mendengar permohonan kita. Mungkin ini saja ya. Jazakallah khair. Saya ucapkan bagi teman-teman semua, teman-teman di Majelis Ta'lim Ar-Raudhah, bagi Akh Abdurrahman, juga Abu Abdurrahman, juga yang lainnya. Jazakumullah khair. Tafadhol. Alhamdulillah binikmati tasbihatimmus salihat. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz Lutfi hafizahullah yang telah memberikan dan memaparkan materi dengan jelas tentang syubhat, juga perbedaan syubhat dan waswas, yang dimana ini salah satu bekal penting untuk kehidupan sehari-hari kita insya Allah. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan oleh Ustaz Lutfi memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Kita cukupkan saja kajian kita hari ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Ustadz jika ingin keluar dari kajian dipersilakan. Jazakallahu khair. Sampai bertemu. Ana pamit ya. Semuanya jazakallahu khair Ustaz. kepada Abdul Rahman, kepada ikhwah semuanya ana pamit. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam Ustaz. Untuk jamaah sekalian bisa di-follow untuk mengikuti kajian rutin kita. Ada Telegram. Kita punya Telegram, punya Instagram, dan juga YouTube official dari Ar-Raudhah, kajian Ar-Raudhah. Mungkin kajian kita hari ini sampai di sini saja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di minggu pertama dan minggu keempat untuk kajian hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.